adalah untuk mengurangi beban berat bumi kita, ya, mengurangi sampah terutama di sekolah kita, ya. Yang kedua adalah program kewirausahaan. Jadi kalau bisa kalian selama masih di dalam berstatus sebagai siswa masih di dalam SMK Ngadirejo nanti memiliki penghasilan, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Siap. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini. Izinkan saya melanjutkan Bu Indah untuk memberikan diseminasi tentang kegiatan calon guru penggerak yang kami lakukan. Baik, selanjutnya mungkin masuk ke materi yang Bu Indah, mungkin saya ingin baik. Oke, baik. Jadi apa yang sudah kami dapatkan di kegiatan pendidikan calon guru penggerak yaitu yang pertama adanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Negara ini atau pemerintah ingin menggali kembali apa yang telah ditumbuhkan atau disampaikan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang ternyata itu nilai-nilainya masih relevan di zaman sekarang. Yang kedua ada nilai dan peranan guru penggerak. Yang ketiga ada visi guru penggerak, dan selanjutnya adalah budaya positif yang nantinya akan dibahas pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, oke, apa mungkin sedikit kalau tadi Bu Indah sudah masuk kepada poin 1.4, maka saya akan mengulang kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini harus diupayakan untuk menuntun anak, menuntut segala kodratnya. Kodrat anak itu adalah ada dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Apa maksudnya? Kodrat zaman yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Bisa jadi apa yang telah kita dapatkan dulu pada waktu sekolah itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masa sekarang. Yang kedua adalah kodrat alam. Kodrat alam adalah pendidikan itu disesuaikan dengan lingkungan tempat peserta didik itu belajar. Jadi bisa jadi apa yang kita terapkan di sekolah ini nantinya akan berbeda dengan anak-anak yang berada di luar daerah Pacitan. Nah, makna menuntun diri adalah memberikan kebebasan, namun mendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar si anak tidak kehilangan jati dirinya. Jadi kalau dulu mungkin kita selalu membuat anak itu anak yang harus menuruti kita. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita menuntun anak sesuai dengan kondisi yang mereka miliki, sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka nantinya akan diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhan pendidikan itu didasarkan pada kebutuhan anak. Selanjutnya
sedikit mengenai nilai dan peran guru penggerak, yaitu satu, berpihak pada murid, jadi bukan lagi kepentingan guru tapi kepentingan murid. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri artinya anak nantinya bisa berdikari melakukan kegiatan belajarnya sendiri, tentu saja dengan kita tuntun. Yang nomor tiga adalah reflektif. Ini yang selama ini jarang sekali kita lakukan. Kita nggak pernah tahu ketika kita mengajar itu bagaimana perasaan anak-anak. Apakah dia kecewa, senang, sedih, atau bosan dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Yang keempat adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi di sini bisa jadi teman-temannya satu kelas, kolaborasi dari anak dan guru, ataupun kolaborasi anak dengan jurusan yang lain. Yang selanjutnya adalah inovatif. Inovatif ini memberikan seluas-luasnya kepada anak untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya, tentu saja dalam ranah tujuan pendidikan yang kita arahkan. Nah, peran guru yang pernah dalam pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Ini yang nomor 5 ini seperti aktif di kegiatan MGMP. Oke. Visi ini nanti bisa dibuat menggunakan tahapan kerja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk kali ini mohon maaf tidak saya jelaskan karena saya akan fokus di materi 1.4. Oke, budaya positif ya yang tadi dijelaskan oleh Bu Endah itu pada intinya adalah diarahkan kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas di sini tentu saja ini tidak menjadi tanggung jawab mereka saja, tapi adalah tanggung jawab kita semua dalam membentuk siswa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, ini tadi sudah keyakinan, motivasi, hukum dan penghargaan, teori kontrol. Nah, saya sedikit akan menjelaskan tentang teori kontrol. Seorang psikiater dan pendidik Barat dalam kontrol teorinya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini kemungkinan sering kita lakukan yang nomor 3 ini. Dan yang nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru tadi sudah sedikit dibahas oleh Bu Endah. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Berarti kita akan selalu memberikan sanksi-sanksi kepada siswa. Poin yang pertama ini. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita bikin supaya anak-anak itu merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman sharing. Nah, nomor 4 ini sebenarnya mirip dengan nomor 1. Bedanya kalau yang pertama adalah sebagai penghuni adalah kita memberikan sanksi, tapi nomor 4 ini lebih kepada kita memberikan konsekuensi. Jadi kita secara tidak sadar anak itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nomor 5 adalah sebagai manajer. Ciri dari sebagai manajer ini adalah menerapkan segitiga restitusi. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini merupakan harapan dari pemerintah. Guru dapat sebagai pemantau dan sebagai manajer. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini melanjutkan materinya berbeda bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan atau survive, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kebebasan atau kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, yang nomor 5 adalah kasih sayang atau merasa
diterima. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan siswa yang selama ini harus kita ketahui bahwa mereka di sekolah kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bagi kita adalah kurang sesuai. Sebenarnya mereka adalah punya alasannya adalah kelima ini. Yang pertama adalah dia ingin bertahan, mungkin dia memiliki satu hal di keluarganya sehingga dia rapuh, maka tindakan pertahanannya adalah melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap kurang benar di sekolah. Selanjutnya adalah tadi sudah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, penguasaan, pertanggung kebebasan dan kesenangan. Oke, penerapan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan bagian dari ciri dari guru sebagai manajer. Yang pertama, siklusnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi sudah dibahas panjang lebar oleh gurunya bahwa keyakinan itu harus menjadi kesepakatan kelas. Makanya mungkin tindakan kecil yang perlu kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas ketika kita mengajar di mapel kita masing-masing, membuat kesepakatan kelas yang kita yakini bersama sehingga anak punya rasa tanggung jawab, tidak hanya sekedar patuh pada aturan, tapi mereka bertanggung jawab pada keyakinan yang mereka buat sendiri. Oke, siklusnya seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh-contoh pertanyaannya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan penstabilan identitas dengan memberikan statement, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, tentu saja berat Bapak Ibu ya. Kita ketika anak yang terlambat itu kita kan langsung kasih konsekuensi atau hukuman. Jadi ini mungkin masih butuh belajar kita sebagai guru bagaimana menerapkan institusi ini. Yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan anak dengan cara bertanya atau memberikan statement. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah salah satu contoh. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini kita ingatkan kembali ke anak keyakinan yang telah mereka buat, nilainya apa yang telah kita sepakati. Jadi anak tidak langsung kita hakimi tentang kesalahan yang mereka perbuat, tapi kita ingatkan dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka buat sendiri. Mungkin sebagai langkah akhirnya adalah kira-kira apa yang perlu seharusnya kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita bawa anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya tetap kita dampingi. Oke, ini gambaran bagaimana kita menstabilkan identitas. Yang pertama, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Nah, ini bisa menenangkan anak ketika anak berbuat salah. Tentunya dia akan tidak merasa panik atau merasa terpojok. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini mungkin berat ya. Statement ini yang selama ini tidak pernah kita lakukan gitu. Maksudnya saya ya, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah melakukan ini, sudah melakukan segitiga restitusi, mungkin belum tahu kalau ternyata sebagai seorang guru memang seharusnya melakukan hal itu. Nah, selanjutnya melakukan validasi kebutuhan siswa ya. Yang pertama ini tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya tiap tindakan manusia memiliki tujuan ya, memiliki tujuan basic
menguasai bersenang-senang ataupun kekuasaan seperti yang kebutuhan dasar manusia yang telah saya jelaskan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang termasuk validasi kebutuhan? Yang pertama adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Jadi kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengejas, tidak menghakimi, tapi anak-anak membuat kita arahkan untuk berpikir tentang kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, ini adalah keyakinan kita ingatkan ya. Tujuan di sini adalah menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakati oleh sekolah atau oleh mereka sendiri. Jadi nilai-nilai ini memang perlu kita sosialisasikan ke anak, kita sepakati bersama di ruang kelas minimal sebelum nantinya memang menjadi kesepakatan menjadi keyakinan sekolah. Nah, pertanyaan apa yang muncul pada saat menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan harapannya anak tidak ada terpojok dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tentu saja dari berbagai peran itu tadi kita memang tidak selamanya bisa menjadi manajer. Terkadang memang dibutuhkan kita untuk menjadi seorang pemantau. Pemantau itu yang memberikan konsekuensi, ya, memberikan konsekuensi. Terkadang juga bisa menjadi teman. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, hal-hal yang menarik ini banyak sekali yang sudah kami dapatkan. Yang pertama adalah hukuman dan penghargaan itu menghancurkan potensi. Ini akan menjadi diskusi yang sangat panjang ya. Ternyata baik hukuman ataupun penghargaan itu bisa menghancurkan motivasi diri anak. Oke, yang kedua, pembentukan keyakinan kelas dan bukan peraturan sekolah. Yang ketiga, penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan slide sebelumnya? Oke, baik. Ini kurang lebih hal-hal yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Nanti kita bisa melanjutkan pada diskusi baik di luar ataupun